Shalom rekan-rekan seiman seluruh dunia di mana kalian berada. Kutub Utara, Kutub Selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Amerika. Shalom Washington, Jerusalem. Apa kabar? Siapa yang hingga siang ini tetap bersyukur dan berserah pada Tuhan Yesus? Angkat. Siapa yang hari ini mengakui dosanya dan mohon ampun pada Tuhan Yesus? Angkat. Puji Tuhan. Kalau gitu mari kita katakan terima kasih Tuhan Yesus karena kita bersyukur dan memuji Tuhan Yesus karena kita bersyukur dia mengakui kita sebagai umatnya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa yang hari ini telah berbuat dosa baik subuh-subuh jam 12 malam tetap berbuat dosa? Angkat tangan. Oh banyak ya. Sebelum kita sharing firman, marilah kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat saudara-saudara sebangsa setanah air kita yang seumat muslim yang setia kepada Pancasila. Ada apa yang gak setia Pancasila? Ada banyak. Contohnya DITI atau yang kemarin kan pejuang Satria Pancasila, mantan wakil presiden Republik Indonesia, Jenderal Bapak Tristus meninggal, tidak mau mereka mengibarkan bendera setengah tiang. Pahalan Istana Negara melalui menterinya telah mengimbau atau mengeluarkan surat edaran bendera setengah tiang. Tidak mau mereka. Termasuk mall yang dekat gedung DPR Provinsi Panglima itu. Oh nggak mau mereka setengah tiang. Depan saya. Pan sebelahnya gedung DPR Provinsi Sumatera Selatan. Tidak mereka duduk setengah tiang. Kenapa? Tanya mereka kan. Saya kan cuma lihat-lihat aja kan. Padahal dekat situ ada Dirlantas, gedung DPR provinsi. Mungkin nggak terpantau. Mungkin sibuk mantau saya kan. Sampai lupa bendera tengah itu nggak turun setengah tiang. Benderanya kan lupo. Carola tuwo. Lah kan 10 tahun. Jadi lupo. Jadi marilah kita kita doakan agar saudara-saudara bangsa tanah air kita yang beragama Islam sanggup menunaikan ibadah puasa pada hari hingga azan maghrib, dan kita doakan penuh sebulan penuh ibadah puasanya tanpa harus buka puasa jam 6 kan bisa. Ya, jangan tidak boleh beduso, taati hukum ibadah agama muslim kalian sesuai dengan hukum Pancasila, ya kan? Kalau agamamu aja nggak kamu hormati, kamu permainkan, apalagi bendera merah putih, apalagi Pancasila. Mana tataran level yang lebih tinggi? Tuhan bendera merah putih Tuhan. Kalau Tuhan aja nggak dihormati, apalagi merah putih. Wajar kalau tidak menurunkan bendera setengah tiang, ya. Kalau versi teorinya, ya. Oke, kita sharing firman sekarang dari Matius 12 ayat 1 sampai ayat 50 dengan perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Kita akan bahas di Matius 12 ayat 36. Dengan perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Dari perikopnya udah jelaskan, meskipun hari Sabat, kalau memang saatnya bekerja, produktivitasnya bukan ngerja ngayal kan, kerja. Jadi tidak ada alasan, ya kan? Ini kan memetik kan artinya kata kerja, metik kerja, bukan metik itu kan metik yang baru siko yang itu. Memetik kerja. Kata alasan, pendudukan di mana? Di warung dewe, dah kata. Ketika memang saatnya kerja. Dalam hal produktivitas, ya. Nah, dari perikopnya udah jelas kan Tuhan Yesus itu menghargai orang yang bekerja demi kebaikan dan kebenaran. Jadi kita akan bahas Matius 12 ayat 36. Tetapi aku, artinya Matius 12 ayat 36, tetapi Tuhan Yesus berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Artinya di sini ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang diperbuat seseorang manusia harus dipertanggungjawabkannya pribadi lepas pribadi. Siapa yang berbuat, maka dia yang bertanggung jawab. Karena Tuhan Yesus Maha tahu dan Maha adil. Nggak baca contoh konkret di Kota Palembang kan. Sekarang kan lagi sidang kan, didakwa kan belum tahu lah putus belum Bapak Harno Joyo wali kota Palembang yang pernah masuk ke Malaka nih kan, ke Malaka 3 dekat rumah ini kan, didakwa melakukan pelanggaran hukum pasal Sinde. Apakah yang diseretnya misalnya bendahara kota Palembang, camat Kalidoni, lurah Bukit Sangkal? Tidak, urusan Pak wali kota Harno Joyo. Jadi siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Level tata negara bumi baca itu yang berbuat siapa? Wali kota ditangkap. Nah, madai masalah Tuhan tidak tahu. Nah, kau nih Tuhan apa tidak tahu siapa yang berbuat, misalnya aku yang berbuat dosa, yang ditangkap misalnya Lukman misalnya kan. Nah,
Mungkin Tuhan macam apa lah itu, kalah dengan KPK. KPK tahu siapa yang misal kan, siapa yang jual kapal subsidi nih. Kapal subsidi untuk nelayan ini, nelayan miskin ini. Siapa? KPK pasti tahu. Mana Tuhan lebih rendah dari KPK? Bener baik, Jo. Iya, sebelum ada negara Republik sebelum si Singamaraja lahir Tuhan lado. Betul? Mana ada budi ke? Jadi setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pribadi lepas pribadi. Siapa yang berbuat, maka dia yang harus bertanggung jawab. Karena Tuhan Yesus Maha tahu dan Maha adil. Itu Tuhan. Jangan di bumi, di planet Mars, astronot luar negeri aja Tuhan Yesus tahu. Apalagi tengah kota. Betul. Sedangkan ladang ganja tengah hutan yang kayak masuk orang itu kan, yang di Palawang polisi tahu, polisi mana lebih tinggi, polisi apa Tuhan? Nah, polisi biasa tahu ladang ganja di tengah hutan di Palawang, mana Tuhan tidak tahu isi hati dan isi jiwa kita. Amin. Tetap semangat teman-teman, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan Yesus dan tetap berpegang kebenaran, pasti menang. I love Jesus, Jimin. Tuhan Yesus menang, Jimin. I love you so much, Jimin. Alpen we coming, Jimin we together forever. I love you, Jimin. Semangat.